selamat malam. Nama saya Putri Dian Grace Margareta Sinaga dengan nomor NIM 20 10 10 35 30 3327. Saya dari kelas B2 dengan program studi manajemen dengan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro oleh dosen Bapak Budi Dharma SEMM. Berhubungan dengan tugas yang telah Bapak berikan, maka saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian ekonomi mikro. Menurut pandangan saya terhadap ekonomi mikro adalah yaitu salah satu kajian ilmu ekonomi yang mana tujuannya untuk mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan. Juga sebagai penentu harga pasar suatu barang dan jasa, serta kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, jenis-jenis utility. 1. Form utility atau perubahan bentuk. Bertambahnya nilai guna barang atau jasa karena dirubah bentuk. Contohnya yaitu kayu jadi papan, papan jadi meja. Jenis yang kedua, place utility atau perpindahan tempat. Adalah bertambahnya nilai guna barang atau jasa karena dipindahkan tempatnya. Contohnya yaitu satu kayu di hutan dipindah ke desa. Yang kedua, pasir di pantai dipindahkan ke kota. Jenis yang ketiga, time utility atau ketepatan waktu pemakaian. Adalah bertambahnya nilai guna barang atau jasa karena tepat waktu penggunaannya. Contohnya, payung digunakan pada waktu hujan dan koran harian. Jenis yang keempat, service utility atau pelayanan. Pada jenis ini artinya yaitu bertambahnya nilai guna barang atau jasa karena adanya pelayanan. Contohnya yaitu restoran dan kantor pos. Jenis yang kelima, ownership utility atau kepemilikan. Adalah bertambahnya nilai guna barang atau jasa karena dimiliki. Contohnya rumah pribadi dibandingkan dengan rumah kontrakan. Yang ketiga, sistem perekonomian. Adalah sistem yang digunakan pada suatu negara yang mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Antara sebuah sistem ekonomi satu dengan sistem ekonomi lainnya dibedakan dari bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seseorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut. Selain dari faktor produksi tadi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana atau planned economic memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar atau market economic, pasarlah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Terima kasih.